Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi lingkungan. Potensi alam yang berbeda menyebabkan perbedaan aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi lebih banyak melakukan kegiatan bercocok tanam. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan yang tempat tinggalnya di dataran rendah kebanyakan adalah perdagangan, bekerja kantor. Terus di daerah pesisir itu biasanya bekerjanya adalah melaut. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Berikut ini merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, sumber daya alam hutan. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam kemaritiman. Nah, sekarang kita bahas lagi, kita ke poin berikutnya adalah sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan telah memberikan peranan yang signifikan dalam mendukung pembangunan Indonesia atau perekonomian Indonesia. Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektar dengan tingginya kurang lebih 5 meter. Nah, fungsi kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah hutan produksi, yang kedua hutan lindung, yang ketiga adalah hutan konservasi. Hutan produksi dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku untuk produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Contohnya, memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan seperti kayu dan rotan. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran yang strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup.
Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi terhadap kehidupan manusia. Berikutnya adalah hutan konservasi. Hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam juga dibedakan menjadi kawasan taman nasional dan kawasan wisata alam serta taman hutan raya. Saya ulang atau kami jelaskan kembali bahwa hutan konservasi diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri dibedakan menjadi kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam diklasifikasikan menjadi kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, serta kawasan taman hutan raya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah air, berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019. Penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan yang terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta. Contohnya minyak bumi dan gas. Yang kedua adalah bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Di sini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Emas, perak, dan tembaga. Yang ketiga adalah bahan galian golongan C yang digunakan biasanya untuk industri. Contohnya batu, pasir, dan batu kapur. Nah,
pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Ya, kami ulang, kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan. Tahapan yang pertama adalah prospeksi, kedua eksplorasi, ketiga eksploitasi, dan yang keempat adalah pengolahan. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan, pencarian untuk menemukan endapan, bahan galian, atau mineral berharga. Yang kedua, eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukurannya, bentuk posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan, bahan galian, atau mineral yang ditemukan. Setelah itu yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi di sini adalah kegiatan penambangan yang melakukan aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral yang berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Terus yang terakhir, yang keempat adalah pengolahan, yaitu aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan cara atau dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang kurang berharga atau tidak berharga. Itu adalah 4 tahapan, yaitu prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Nah, mungkin adik-adik bisa tanya ataupun yang kurang paham, silahkan boleh diulang video ini atau silahkan di komen di bawah ini. Cukup sekian untuk materi kali ini. Kita akan bahas minggu depan tentang sumber daya alam kemaritiman. Terima kasih, mohon maaf untuk video yang belum begitu baik. Insya Allah untuk kedepannya akan kami perbaiki. Jangan lupa tinggalkan pesan di bawah ini. Terima kasih.